Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurahkan kepada pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla. Salam serta taslim pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita mengenal Islam dan alhamdulillah berkat Islam manusia kembali kepada keadaan selamat menuju kepada penciptanya kembali, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah saya sudah mandi teman-teman, dan begitu mengadakan ada kegiatan tiba-tiba dihubungi oleh salah satu pejuang juga, ya, sahabat kita Bang Akal Sehat, menginformasikan bahwa ada yang ingin syahadat, namun syahadatnya harus dibimbing oleh Bang Zuma. Yang mau syahadat ini maunya dibimbing oleh Bang Zuma. Kita menunggu rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian, siapakah gerangan yang ingin bersyahadat pada siang hari ini. Nanti kita akan tanya kepada beliau apa latar belakangnya sampai beliau mau bersyahadat. Kita tunggu dulu ya teman-teman, sebentar. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya bagi kita, teman-teman kita. Saya tengok KTP-nya dulu, apakah dia berasal dari, beliau dari Katolik. Beliau dari Katolik. Atas nama Step Purnawan, Surabaya, 19 tahun 1923, atas nama Step Purnawan. Beliau dari Katolik teman-teman sekalian. Ya, masih muda, alhamdulillah. Kita sudah menerima KTP-nya, sudah di tangan kita atas nama Step. Silakan kalau ada di bawah ajukan permintaan. Di hari yang luar biasa ini, ya, teman-teman kita malah ada yang mau bersyahadat teman-teman sekalian. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Ada onde-onde kah? Kok malah ditutup mic-nya? Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari Kristen Bang? Kristen. Iya. Bukan yang mau bersyahadat ini, bukan? Enggak, baru naik Bang. Oke, siap. Baru proses. Iya, silakan buka kamera. Mau diskusi kita silakan sambil menunggu teman yang lain. Enggak, kangen aja Bang sama Bang. Masa enggak ingat Abang sama aku? Oh iya. Iya, ingat. Kamu nggak marah lagi sama aku kan? Bahwa udah lama Bang enggak masuk perdebatan. Iya. Baru aku lah memecahkan rekor sama Bang Juma. Kenapa? 14 kali dikasih paus di masa-masa tahun 2022. Sekarang nggak ada lagi yang bisa ngasih.
ya kan? Iya. Oke lah bang, lanjut aja bang, cara yang lain bang. Oke, saudaraku si Hotang, sehat selalu ya. Oke bang, oke. Iya. Jadi saudara si Hotang ini dulu kalau naik di sini suka protes, suka marahin Bang Zuma. Beberapa saat menghilang, muncul lagi sekarang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Iya, teman kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Roh Kudus ini kan nampak. Iya, izin mengganggu waktu tak. Kebetulan Alhamdulillah. ini saya ada bawa. Ya, alhamdulillah. Siap. Sini saya ada bawa teman-teman di bawah ini seperti yang saya maksud tadi di WA. Beliau ada dan beliau sangat berharap Siap. Gurunda memberikan edukasi ke beliau, dan insya Allah beliau minta dibimbing sama Bang Zuma karena permintaannya kepada Bang Zuma, jadi saya nggak tanya Iya, ke Bang iya, Zuma iya. nih. Masya Allah. Sudah di bawah nih. Makasih, Saya minta makasih. teman-temanku di bawah siapa ya? Susan ada Susan, tolong Gurunda. Susan. Iya, Susan. Kitchen. Susan Silakan Kitchen. ajukan permintaan. Ajukan permintaan teman-teman di bawah yang dimaksud ya, yang dimaksud tolong ajukan permintaan. Ini Bang Zuma udah ada. Ya, silakan ajukan permintaan. Lady ya, Lady Susan naik adik. Biar nanti ngobrol sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah ada. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda, ini sudah ada Lady nih. Lanjut Gurunda. Ya, yang mau syahadat yang mana? Ini lagi aku undang Gurunda. Oh, baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Hari ini hari yang sangat-sangat berharga buat teman-teman kita Kristen. Hari kenaikan Yesus Kristus ini kan ya. Benar nggak? Nggak ada nama atau nggak ada yang tampil teman-teman? Kalau di kita ada kok, ada. Kenapa ya di teman-teman nggak ada ya? Saya nongol kok di sini. Ada kok orangnya di sini teman-teman. Tampil. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma ini akunnya yang naik ini pada nggak ada nama Bang Zuma, diklik pun nggak bisa. Jadi kayaknya dari semalam ini. Oh gitu. Jadi kita mau lihat profilnya tamu-tamu Bang Zuma. Nggak ada gambar deh. Gurunda, nggak ada gambar yang kelihatan. Hanya Bang Zuma sendiri. Pada nggak ada Bang Zuma, bener loh. Coba tanya yang di bawah itu. Oke Bang Zuma, itu iya. makasih Bang. Oh dari semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Arif. Salam. Baru tengah. Iya. Suaranya Bang Arif. Mau nggak gitu? Putus-putus. Tidak ada gambar yang nampak Gurunda, hanya Gurunda sendiri. Oh gitu. Iya, nggak ada yang nampak. Hanya Bang Arif Gurunda suaranya sendiri. Ya, kan? putus-putus Bang Arif. Bang Arif kayak di Suara saya dalam putus-putus.
Ya udah bagus. Udah bagus. Bentar dulu ya. Iya. Gimana Bang? Udah bagus suaranya. Cuman ini ada kendala di komal kita katanya. Rada tak nampak semua. Kecuali mungkin buka kamera ya. Volume di... Udah bagus Bang Arif. Oh, udah bagus ya. Udah Iya, udah. jaringan kayaknya tadinya tuh. Ya, saya sambil rebahan Gurunda. Kalau pas ini tanggal merah itu hari ini. Wis. Mantap kali Bang. Males. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai acara rebahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai acara rebahan ya. Dabling Dindala, dabling. Iya. Tapi aneh ya, di pemantauanku muncul. Tapi kalau di sini cuma Bang Zuma. Kalau di pemantauan aku ada Lady, ada Bang Navan. Tapi kalau yang saya pakai live, ini nggak nampak. Gitu. Nggak tahu ya teman-teman yang lain gimana nih pemandangan teman-teman di bawah nih. Iya, Nampak bakal nggak? sehat. Seperti Iya, ini. Bang Zuma itu pakai ini, pakai yang versi lama. Jadi saya barusan kirim Oh, iya. sudah saya update. Cuman boleh saya bertanya Gurunda? Boleh, silakan. Ya, apa Gurunda sekarang ini mengubah piranti baru sokatnya? Iya. Iya, jadi banyak teman-teman yang nyaratkan Ustadz Arif, maaf hanya masukan saja dari netizen, kalau bisa sampaikan ke Bang Zuma, audionya lebih bagus yang sebelumnya. Yang sekarang Gitu. kurang jelas. Iya. Iya. Enggak, maksudnya memang kayak ngomong bicara di dalam ruangan. Kolam. Enggak, Iya. ini juga apa? Kalau yang saat itu echonya tidak bisa dikontrol Bang Arif. Iya. Kalau ini justru echonya yang enggak ada kan? Iya, echo enggak ada. Ini Tapi yang kayak dimaksud sudah kayak bicara di dalam ruangan gitu Gurunda. Ruang terbuka. Iya, ruangan tertutup. Jadi apa ngeblur suaranya itu. Ngeblur. Nggak menyatu. Oh, Suaranya itu agak pecah. pecah. Ya itunya echonya kebesaran itu. Echonya Bergema, kebesaran. menggema. Iya. Oh, Jadi biasanya suara Gurunda itu ditakuti punya hegemoni kan gitu kan. Sekarang ini Gurunda sudah agak datang berubah. nih orangnya Gurunda. iya. Bang Steve. Itu di download dulu di device satunya Gurunda. Sudah saya update. Insya Allah akan normal kembali seperti kemarin. Tadi saya lihat Namanya Zan. Bang Steve. tadi Purnawan. Steve. Bang Zuma. Purnawan. Iya, halo Bang Arif, gimana? Ya, tadi ketika saya lihat waktu belum ada tamu, masih ada slot tamu yang kosong. Biasanya kan Gurunda itu ketika nggak ada tamu itu kan lebar kan. Iya, betul. Nah itu di pengaturan multi. Itu, bentar dulu ya. Teman-teman gimana minta masukannya kalau seperti ini? Teman-teman yang di Suaranya bawah. gimana? Kalau ini besar, tapi tidak menggelegar seperti biasanya, Bang. Gurunda. Oke, Tidak menggelegar seperti biasanya. siap. Mending kita pakai ini aja kalau gitu daripada yang tadi. Aku pun pusing. Banyak yang DM ke saya masalahnya Gurunda. Atau ini dari netizen katanya kan. Oke, Itu sudah ada bosku. si Steve Gurunda atas nama Steve orangnya. Di bawah. Iya, Iya, Steve Purnawan, Bang Zuma. Steve Purnawan. Baik.
Belum ada. Belum Oh ada, ini belum sudah ada. baru Coba muncul. Bang Steve Steve buat Purnama. permintaan Bang Steve. Buat siap. permintaan. Oke, lanjut. Iya, silakan. Iya Pak. Ya, diatur dulu Gurunda, posisi Siap. komalnya. Baik, baik. Klik multi tamu, Iya. Terus pengaturan di atas pojok kanan. Oke. Yang ya, di situ ada panel tetapkan yang dipakai Gurunda. panel. Panel tetap, di bawahnya ada tulisan tata letak layar. Iya. Itu masih centang biru kan? Eh, Itu masih centang biru kan? iya. Buang centangnya. Kosongin. Yang selalu tampilkan tata letak. Ya, jangan. Oke. Ah, sudah. Nanti Gurunda kalau kita turun semuanya, Gurunda di layar lebar lagi ini. Oke, sip. Insya Allah. Insya Allah. Ini siapa yang mau syahadat? Bang Steve Bang Steve. yang iya. Silakan Langsung dipandu langsung Gurunda ya. Diundang dulu ini Ustadz kita, Bang Arif. Oh, Bang Dio ya, Ustaz Dio ya. Ustaz Iya. Dio apa siapa? Siapa Ustaz Dio? Ustadz Dio. Bentar. Nggak ada yang aktif akunnya Gurunda. Tiga-tiganya nggak ada yang aktif ini. Tes. Belum keluar ini saya. Kalau Ustadz Tahta Gambar saya belum keluar Pak. belum ya? Bentar Gurunda. kamera baru abang bisa Iya, buka. kalau nggak on cam kayaknya. itu Kalau nggak nggak buka kelihatan. kamera nggak bisa nampak di layar kaca. Iya. Kelihatan blank semua. Nah, ini Nah, keluar ya. Ah, ini udah keluar. Alhamdulillah. Silakan Gurunda. Yang lain tolong lanjut Gurunda. iya. Bang Arif nanti komunikasi dengan Ustadz Tahta dengan yang lainnya. Ya, saya sambil telepon Gurunda ini. Salam kenal saudara Steph. Iya Pak. Pak Suma. Oke. Dari Katolik sebelumnya ya. Iya. Baik. Mungkin boleh kita tanya jawab sambil menunggu Ustadz kita untuk doakan sebentar, boleh ya? Iya boleh Pak. Mungkin di sini kita pingin tahu latar belakang kenapa bisa memilih agama Islam gitu. Tadi sempat dibahas di sebelumnya panjang juga ya. Ini Iya, saya Yang ringkas aja. yang ringkas ya coba ya. Coba. Mana ini? Geser Gurunda temanya agar wajah panjenengan nampak. Temanya digeser. Ya basic sih dari awal kan tadi saya sempat cerita. Sewaktu saya bangun musola di gudang saya, Hah, tiba-tiba saya kan dapat rumah nih, akad rumah, dapat musola, terus ini saya bangun lagi nih, bangun tempat wudhu. iya, terus. Ya luar biasa sih perjalanannya nggak satu hari Pak. Oh, iya. Iya. Luar biasa lah. Tinggal iya. Bangun tempat wudhu ini untuk apa? Ini tempat usaha gitu maksudnya? Oh ini rumah. Rumah. Tempat usaha udah sempat saya bangun musola. Terus Oh, nggak lama saya akad rumah dapat musola. Ya saya belajar dapat pengertian tentang ini. Kalau diartiin dari ini, Bang. iya. Kalau sampai pengertiannya nih, lantainya aja nih 2 cm nih Bang. Oh, Ini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 3 cm, 4 cm udah. Maksudnya 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, iya, luar biasa. 4 rakaat, 4 rakaat, ya.
Jadi ya banyak lah yang saya dapat belajar ya dari dalam hal-hal yang luar biasa lah. Nggak satu hari sih berjalan gitu. Iya. Pemahaman lain tentang ya tadi yang saya ceritain sebelumnya ya, sama Pak Toga juga tadi. Iya. Ya, yang pada intinya memang jatuh cinta dengan ajaran Islam gitu ya. Kalau dibilang jatuh cinta, perjalanan bang, Perjalanan. Yang tadi saya sempat bahas Ya, tentang yang tadi Bu Susan tadi saya bahas tentang itu apa? Kenapa kok masuk dalam doa itu artinya apa ya? Ya masuk dalam doa itu artinya stop masturbasi, onani gitu. iya. Berhenti, Iya. tobat, ndak laki-laki. Masya Nah, di situ Allah. mulai dalemin lagi apa ya. Terus pertanyaan itu kan yang namanya iman ini kan haus akan macem-macem lah bentuknya. Gak tahu ini ya belajar, gak tahu ini belajar sampai di titik ya. Ya, kalau mau belajar ya beneran ya sampai di titik ini. Yang saya bilang kalau mau ngimamin istri aja, ya istilahnya loh, sholat aja nggak bisa, mau ngimamin apalagi mau ngimamin istri kan gitu. Iya. Itu ya mungkin kalau yang dari lahir udah diajarin sholat mungkin ya, kalau nggak sholat sampai dipukulin sampai ini istri saya kan saya tanya ini kalau nggak sholat diapain, ya dipukul lah. Dipakai Iya. ya istilahnya loh, ya bersyukur aja yang bisa sholat ya sederhana, tinggal jalanin gitu. Nah kalau saya yang belum bisa gini, kadang kalau dengar dari teman-teman ya ini ya itu, tapi giliran ya itu untuk ngajarin sholat aja boro-boro. Iya, mantap Sholat sekali. ya artinya ya untuk kita sendiri, nggak bisa diajarin. Ya kalau saya pikir masa nunggu malaikat Jibril ngajarin saya. Iya. Balik gaji ngajarin sholat. Iya. Betul. Ya gitulah. Luar biasa. Masya Allah. Inilah teman-teman perjalanan menuju hidayah ya. Ada saja Banyak. ketika hidayah itu ini udah menjamah, tidak ada yang bisa menghalangi kan gitu. Iya. Jadi ya bersyukurlah. Tapi hari ini hari kenaikan Yesus Kristus bertepatan dengan saudara kita mau syahadat. Momentumnya sangat luar biasa ini. Iya. Keren. Ya, pemahaman. Masya Allah. Tinggal di mana kalau boleh tahu bang? Di Surabaya atau di mana ini? Ya? Bekasi. Oh di Bekasi. Iya. Sembari kita tunggu, ada Ustaz Tahta juga dibawa, boleh? Silakan Ustaz Tahta naik, sudah saya hubungin tadi. Oke. Nah ini sudah. Gurunda, izin Gurunda sedikit kalau Siap. bisa ini judulnya ini judul Gurunda. Siapa yang ada di mata kita? Ya, oke lanjut Gurunda. Diubah aja, banjir mu'alaf gitu aja Gurunda. Waalaikumsalam Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang kita udah pada datang ini. Oke, kita langsung syahadat ya teman-teman sekalian. Abang udah siap, Bang Stephen udah siap. Ini istri saya juga
Ini kebetulan anak. Alhamdulillah, masya Allah. Kita udah siap syahadat. Siap bang, siap. Oke, tenangkan pikiran, konsentrasi. Ya, kita ingat hanya kepada Allah saja, pencipta langit dan bumi. Kita yakinkan diri kita sedang disaksikan oleh Allah, sedang didengarkan oleh Allah, sehingga pemikiran kita hanya tertuju kepada kebesarannya. Baik, saudara Stephen, disaksikan ribuan umat Islam. Kami Apologet Islam Indonesia diamanahkan untuk menghantarkan Abang Steph Purnawan ini untuk masuk ke dinul Islam, agama yang memang dinuzulkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai jalan menuju kepada pencipta. Ikuti saya bang, tangan kanannya simbol tauhid, satu jari bahwa kita ini satu Tuhan. Mohon ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita Stephen hari ini sudah sah menjadi seorang Muslim, pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua di sini adalah saudara Abang Steph. Kita ibarat di Islam itu satu tubuh, satu sakit, semuanya akan merasakan. Terima kasih banyak atas amanah yang diberikan kepada kami untuk memimpin syahadat. Selanjutnya kita doakan. Saya serahkan kepada Dinda Tahta atau Dinda Dia untuk memimpin. Silakan. Mama tanaman. Ini Brunda, istrinya mungkin mau ada juga istrinya. Enggak. Iya, Bu. Istrinya juga ingin disadatkan guru. Iya, istrinya. Istri mau syahadat juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Masya Allah. Bisa ambil kain ibu sedikit aja. Tutup rambut. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. KTP beliau yang barusan masuk ke DPP itu ya, Gurunda? Iya betul. Oh, iya. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman sekalian. Ya. Hari di mana saudara-saudara kita malah memperingati, di sini malah kita mimpin syahadat. Oh, Masya Allah. Subhanallah. 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 Sahabat bintang, barakallahu fiik. Baik, saudari saya boleh simbol tauhid satu jari, kita penegasan bahwa kita adalah agama yang satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha
ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir teman-teman. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Betapa bahagianya kita menyambut saudara-saudara kita ini untuk masuk memeluk agama Islam, menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Amin. Semoga beliau istiqomah. Amin. Silakan Dinda Tata, kita doakan sama-sama. Diaminkan ya saudara Stephen dan istri. Ada Silakan. Gurunda. Gurunda Ustaz Dio ada. Oke, silakan Dinda Dio. Monitor. Nah, Ustaz. Gak apa-apa Ustaz Tahta dulu baru nanti saya. Biar double doanya insya Allah. Masya Amin. Allah. Terharu lihatnya Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Mari kita doakan bagi saudara kita yang baru ini, semoga beliau bisa istiqomah juga oleh Allah, diberi di dalam mempelajari Islam ke depan. Kesehatan semuanya. Yang kedua, kita juga jangan lupa mendoakan guru-guru kita, khususnya apologet Islam Indonesia, semoga oleh Allah diberi kekuatan, kesabaran di dalam menyebarkan kalimat tauhid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, untuk selanjutnya karena apalagi dua yang mu'allaf ya. Untuk selanjutnya doa juga untuk Ustadz kita, Ustadz Dio. Monggo Ustadz. Nah, izin Bang, namanya siapa ini tadi? Saya baru masuk soalnya. Itu di namanya itu dek. Stephen. Enggak punya, layarnya gelap. Oh iya. Layarnya gelap. Steph. Ya. Namanya Bang Steph ya. Oke. Baik, Steph, izinkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan
kita semua, wabil khusus buat Bang Stef dan istri pada hari ini. Insya Allah luar biasa. Semoga dalam istiqomah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu wa tarda mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati wa najjina minadh dhulumati ila Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma waffiqna kulli amrina wa aslih lana sya'nina kullihi. Allahumma sakhkhir lana al-arda wa man 'alayha was samaa'a wa man fiha. Allahumma ja'al lana fi kulli khutwatin salamatan wa fi kulli tariqin tawfiqan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuq li akhina wa zawjatihi at-tawfiqa yudilla thabitaini ala mabadi al-islam hatta nihayati hayatihima. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga istiqomah buat abang dan istri dan keluarga juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua yang ada di Qomal ini, istiqomah di atas Islam, di atas iman Islam sampai ajal datang menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala bentuk ujian dan cobaan yang akan menimpa, atau yang akan menimpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua sampai akhir kehidupan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di Qomal ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih buat semua teman-teman yang menjadi sebab hidayah, terkhusus kepada abang kami yang tercinta, kanda kami, guru kami, Bang Zuma. Semoga Allah kokohkan hidayah kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan dia sebagai sebab-sebab hidayah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, dan semoga kita juga diberi taufik untuk bisa saling kerjasama, berkolaborasi dengan baik, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga persaudaraan kita, persahabatan kita di dunia ini dilanggengkan oleh Allah sampai nanti kita duduk di atas dipan-dipan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, betapa indahnya ya satu keluarga masuk Islam. Masya Allah, saya sulit untuk berkata-kata ini. Silakan dulu teman-teman yang lain. Dinda Tahta mungkin ada nasihat buat saudara kita ini. Silakan Dinda.
Dinda Tahta monitor. Ya, Silakan. ya saya ya Gurunda minta izin sebentar. Jadi sedikit saja untuk yang abang saya yang baru ini ya. Habis ini mandi lah ya. Ya ini adalah mandi besar karena Allah gitu aja. Sebenarnya mandi di sini ya kalau murtad ya wajib ya. Kalau ini sebenarnya sunnah. Cuma anjuran ya. Ya, kecuali memang dia pernah muslim. Terus masuk Islam lagi dan pernah hadas besar baru wajib. Cuma kita ada juga yang berpendapat ya mandilah. Intinya niat menghala apa? Hadas besar di sini maksudnya apa? Membersihkan jiwa kita. Bukan hanya dari kotoran debu, bukan. Tapi juga membersihkan jiwa sudah suci. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Kullil ladina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf. Maka diampuni segala dosa-dosanya. Jadi abang ini berdua ibaratkan baju putih sudah. Noda-noda itu udah ada, sudah bersih. Ya, makanya mandi di situ maksudnya kebersihan, bukan hanya bersih dari kotoran debu, bukan. Semua jiwa-jiwanya. Ya. Jadi niatkan gitu. Yang penting abang sadar udah. Maksudnya mandi besar di situ, saya ini udah suci semuanya. Bukan hanya dari debu kotoran, bukan. Jiwa semuanya udah. Ibaratkan fitrah ya. Suci lagi. Ya, makanya abangku jalanin syariat Islam. Jangan sampai ibaratkan sampean ini buku baru. Jangan dicoret-coret. Kalau kayak saya ini kan banyak coretannya dosa. Kalau abang ini baru, jangan sampai dicoret-coret, lakukan. Dan ingat bang, belajarlah sholat pelan-pelan ya. Misalnya sekarang orang kalau gimana ya caranya sholat bacanya, gampang. Misalnya abang tidak tahu Fatihah apa tidak tahu, cukup baca Subhanallah 7 kali ya. Atau yang mudah itu berjamaah ya. Kalau berjamaah kan ikut-ikutan doang, tidak usah baca ya. Terus lihat di YouTube lah ya, tata caranya sholat bagaimana prakteknya. Kalau subuh berapa rakaat. Nanti kalau sekarang gampang ya, ada YouTube, ada bimbingan, langsung lihat sendiri pelan-pelan ya. Pertama kali sholat ini harus dipelajari beneran ya. Kalau puasa kan 1 tahun sekali, sedangkan sholat setiap hari. Maka ini yang didahulukan. Cukup Fatihah yang dihafal pertama kali, nanti at-tahiyat itu ya, belajar. Terus kalau bisa nanti Bang Handi atau siapa nanti menghubungi, minta nomor WA-nya, taruh di grup API. Nanti kita bimbing di sana, tanya jawab seputar Islam ya, supaya kalau ada permasalahan apa-apa langsung nanya ya. Kalau bisa, kalau mau ya, karena memang tapi juga ada bimbingan walaupun cuma sebentar gitu, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung kita jawab, kita jelaskan gitu. Mudah-mudahan abangku ini sekeluarga menjadi Islam yang kafah, istiqomah ya, karena kebenaran sudah abang dapat ya. Karena nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Ini ajaran semua para nabi, sudah tauhid itu ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan diberi kemudahan ya di dalam belajar tentang Islam gitu kan ya. Oke, itu saja Gurunda dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Kulupnya sudah dikerat Bang Stefan. Mana? Sudah disunat, sudah dihitan Bang Stefan. Sudah. Oh sudah, alhamdulillah ya. Tinggal FP udah menjalankan ibadah. Ya, lanjut Ustaz Tata. Teman-teman, aku ada suara nggak, Cik? ada bang.
Ya, ada teman-teman yang typing di bawah juga mungkin menyarankan syahadat ulang, nikah ulang dan segala macamnya. Itu nggak perlu teman-teman ya. Kecuali tadi kalau seandainya yang duluan masuk Islam itu ibunya, sang istri, nah itu batal pernikahannya, itu harus akad ulang. Tapi kalau tadi alhamdulillah suami yang lebih dahulu masuk Islam, dan itu dirinci kalau ahlul kitab atau orang-orang yang Yahudi atau Nasrani, maka mereka tidak perlu untuk mengulanginya, kecuali kalau dia non ahlul kitab. Nah, ini baru diulangi akadnya. Ini alhamdulillah sudah sempurna, masya Allah. Tinggal kita doakan saja teman-teman, semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan abang ini beserta istri, dan semoga nanti anak keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleha, menjadi penghafal Al-Quran, dan menjadi pembela agama Allah Subhanahu Wa Taala yang menuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita doa. Abang di mana, Bang? Di Bekasi ya, Bang? Ya. Bekasi mana, Bang? Narogong, Bang. Oh, dekat Narogong. kita. Oh, dekat kita. Nanti kita ketemu ya. Aku izin follow up ini. Aku nggak bisa ini loh, nggak kelihatan di sini akun-akun gelap ini, Bang. Di sini Komalnya cuma Komal abang sama Komal guru kita Bang Zuma aja yang kelihatan, tapi nggak ada namanya karena jaringanku kayaknya. Bang, abang boleh follow aku, nanti aku follow back kalau jaringannya sudah stabil. Aku di dekat, Bang, dekat dari Narogong, Bang. Oh Dekat. gitu. Iya, dekat banget. Tapi aku nggak bisa sebut di sini. Nanti Ya, aku DM abang ya. Ya. Iya. Ya, Iya, Bang. siapa, Bang? Iya. Nanti insya Allah kalau ada waktu senggang, insya Allah nggak sibuk, nanti saya yang ke rumahnya abang, insya Allah. Ya, Bang. Siap. Ya, ada sedikit inilah untuk abang dan keluarga, insya Allah. Ya, pokoknya kalau Narogong tuh apalah dari ujung ke ujung, pokoknya dari pabriknya Yusuf Kalla sampai di Pandawa itu hafal semua itu, sampai ke ujung, bahkan malah sampai Cut Mutia itu hafal aku, insya Allah. Tinggal abang sebutkan aja ininya, saya paham area-area situ. Banyak juga teman-teman, Bang, di bawah itu banyak, insya Allah kawan-kawan kita, teman-teman Muslim kita yang memang mereka domisilinya di Jabodetabek ya. Kebetulan kami di Jabodetabek juga, Bang. Jadi kalau area-area sini insya Allah dekat lah kita. Mungkin di bawah tuh ada yang mungkin sekitar Rawalumbu, ada yang mungkin sekitar Cilengsi, Narogong, itu dekat-dekat itu insya Allah. Nanti kita bisa ini ya, Bang ya, DM-an, Bang ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi kawan-kawan juga yang mau ini berpartisipasi untuk meneguhkan saudara baru kita, abang dan kakak ini. Ya, sebenarnya dalam Islam itu kita dianjurkan, disyariatkan untuk ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu berlaku bagi mereka-mereka yang akan masuk Islam walaupun belum masuk Islam, juga untuk mereka-mereka yang baru-baru masuk Islam. Nah, kayak abang inilah ya. Nah, itu namanya ta'liful qulub. Makanya disebut sebagai al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafah yaitu yang ditaklif, dijinakkan hatinya, dilembutkan hatinya kepada Islam. Kalau yang belum masuk Islam supaya masuk Islam, kalau yang sudah masuk Islam ya supaya kokoh dan supaya istiqomah dalam Islam. Nah, itu diantara syariat yang disyariatkan. Nanti abang juga sudah diajarkan tadi kan oleh Ustadz Tahta, tadi sudah diarahkan abang mandi, kemudian tadi sudah sunat, alhamdulillah. Nanti belajar sedikit-sedikit tentang sholat, nanti kita akan bimbing insya Allah. Apalagi kita dekat, Bang, jadi kita dekat banget, Bang, ini Narogong ini. Lu banyak juga jadwalku di daerah Narogong itu. 5 menit sampai 10 menit lah nyampe, insya Allah. Dekat. Nanti saya DM abang. Ya, gitu, Bang ya. Nah, nanti bisa lanjut lagi sama guru kita, abang kita.
Bang Zuma, mungkin dapat sedikit pencerahan. Kalau ada abang kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tanya Bang ya, jangan segan, jangan malu. Insya Allah tidak dipungut biaya sedikit pun. Abang kalau mau nanya apa saja. Kalau kita online insya Allah kita balas. Terus yang kedua Bang, semaksimal mungkin abang belajar sholat Bang. Ya, siap. Kalau abang belajar sholat itu yang paling utama, dan itu yang akan menjaga abang insya Allah. Sholat abang inilah yang nanti akan menjaga abang, istiqomahkan abang, menjadi sebab abang istiqomah, karena disitulah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan aja. Oh, aku nggak bisa Bang Dio, belum bisa hafal ini, bisa hafal itu, nggak apa-apa. Hafal sesuatu yang abang mampu aja dulu. Nah, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghafalkan bacaan-bacaan yang merupakan rukun seperti Al-Fatihah. Nah, jadi pelan-pelan insya Allah mudah itu Bang. Allah mudahkan. Nanti bisa berbarengan sama istri ya. Semangat. Insya Allah ini awal keberkahan dan awal kebaikan untuk abang berdua, abang sama kakak berdua. Insya Allah diberkahi keluarganya, diberkahi kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, dan insya Allah dimudahkan semua urusannya. Jadi abang ini kalau dalam Islam ini abang ini nggak ada dosanya Bang. Jadi abang yang nggak punya dosa ini, doakanlah kami ini Bang ya. Ya, siap Bang. Doakan guru kita ini Bang Zuma, biar beliau istiqomah, diberikan kesehatan, diberikan taufik, selalu berada di atas kebenaran, ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bang ya, karena abang ini lagi nol nih, ini dosanya nih lagi nol. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dari penyembahan kepada selain Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Dulu ada sahabat Amr radhiyallahu anhu datang kepada Nabi minta baiat. Mana tanganmu ya Rasulullah? Kenapa? Kata Rasulullah, saya mau baiat kamu ya Rasulullah. Apakah kalau saya masuk Islam saya akan diampuni dosa-dosaku semuanya? Kata Nabi SAW, afala ta'lamu ya Amr, tidakkah engkau tahu wahai Amr, annal Islama yajubbu ma qablahu, bahwa Islam itu menghapus seluruh apa yang ada sebelumnya. Jadi semua dosa-dosa abang itu berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dihapus, dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abang sekarang ya dijaga itu Bang. Ya, mumpung abang dalam kondisi seperti ini, ya doakanlah kami Bang. Sebutlah nama-nama kami dalam doa abang. Terutama abang istiqomah ya dalam Islam, mati di atas tauhid, mati di atas mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Itu saja mungkin Bang, doakan ya kami. Ya, sesuai dengan bahasanya abang aja nggak apa-apa. Apapun doanya, yang penting doa kebaikan Bang. Kalau aku satu aja yang aku minta Bang, doakan aku semoga istiqomah di atas dakwah ini, di atas jalan membela agama Allah, istiqomah sampai ajal datang menjemput. Itu aja satu Bang. Dan semoga kita semua dikumpulkan dalam surga bareng-bareng. Ketemu nanti dengan Bang Zuma, ketemu Ustaz Tahta, ketemu kawan-kawan API, ketemu dengan kawan-kawan netizen di bawah yang sadis-sadis komentarnya yang bikin oten terguncang. Kita ketemu nanti semua di surga insya Allah. Amin. Lanjut ke Ya, Masya Allah. Jadi yang tadi yang pertama, Bang Steph, kalau misalnya nanti butuh materi-materi tentang Islam dasar, ya bisa menghubungi Ustadz Tahta. Beliau kebetulan pembina mu'alaf kita dari Apologet Islam Indonesia. Jadi bisa DM beliau, nanti kalau misalnya berminat bisa digabungkan ke grup para mu'alaf binaan Apologet Islam Indonesia. Nanti di sana boleh bertanya apa saja terkait dengan Islam, sehingga kesucian yang ada hari ini itu sebisa mungkin tidak ternodai. Jadi ada hal menarik di dalam kaidah Islam itu. Ketika orang itu berlumur dosa, lalu kemudian dia datang kepada Allah bertaubat dengan taubatan nasuha,
dengan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan berjanji seketika itu juga tak akan mengulangi dosa apapun itu. Yang terjadi hatinya bersih, berjalan di atas bumi seakan kaki nggak berpijak di tanah. Senantiasa hati terguncang ketika mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Bacaan Al-Quran ketika didengarkan akan menggetarkan hatinya. Dan tak ada kebencian di dalam hati. Kelemahan orang, keburukan orang adalah merupakan sesuatu yang terasa indah. Ketika taubat kita itu diterima oleh Allah, kesalahan-kesalahan orang itu bukanlah sebuah kesalahan. Kekurangan-kekurangan orang itu bukanlah sebuah kekurangan. Dan kelemahan kita dari faktor ekonomi, kesehatan atau apapun itu adalah menjadi nikmat. Itu tanda-tanda kalau terima doa kita atau diterima taubat kita. Pada posisi seperti ini, orang yang beriman itu sebisa mungkin menjaga langkah. Bukan hanya langkah dalam bersikap, tapi betul-betul langkah kaki. Menjaga tangan, bukan hanya sekedar menjaga tangan dari perbuatan maksiat, tapi benar-benar menjaga dengan kondisi benar-benar menjaga. Jasad dijaga, bukan hanya sekedar menjaga dari hal-hal yang tidak baik, tetapi benar-benar juga menjaga agar tetap istiqomah, tetap teguh di dalam menjalankan ibadah. Itu bisa dirasakan orang-orang yang benar-benar taubatnya diterima oleh Allah. Langkahnya ringan, ibadahnya tak pernah berat, membantu orang lain itu hanya seperti angin lalu, tak ada beban di situ. Keikhlasan menjadi buah dari imannya. Maka pada kondisi ini, ketika kita kembali melakukan maksiat, maka seketika mundur selangkah untuk meninggalkan duniawi, kembali menuju kepada yang tadi, taubat lagi. Jadi terasa indah. Karena orang yang bertaubat sama seperti sahabat saya yang baru mu'alaf, itu seibarat kertas yang bersih, putih. Begitu juga hati. Jadi antara kita dengan Tuhan kita itu seperti ada kaca cermin. Semakin hati itu bersih, semakin nampak apa yang di balik cermin. Semakin kita bersih, semakin dekat kita dengan pencipta. Sehingga kehati-hatian itu selalu datang. Merasa senang, merasa puas, merasa harus bersabar, harus menerima apa adanya, itu pasti menyelimuti orang-orang yang hatinya bersih. Oleh karena itu jaga itu. Hari ini adik saya berdua ini, Steph dan bininya, Anda adalah orang-orang pilihan yang hatinya bersih. Sebisa mungkin jangan dinodai dengan dosa, dengan kemaksiatan. Kalaupun harus ada kemaksiatan, ya kembali kepada kadar kesucian. Jaga itu. Nanti ke depan kalau sudah bisa menjaga, jaga wudhu dan seterusnya. Indah Islam itu, indah banget. Islam itu indah. Sujud-sujudnya Islam itu indah. Ketika umat Islam itu sujud kepada Tuhannya itu indah. Merasakan betapa dunia ini tak ada artinya dibandingkan indahnya bersama dengan Dia yang Maha Kaya. Penyakit yang kita rasa itu bukanlah sebuah beban hidup ini ketika kita dekat dengan Dia yang Maha Penyembuh. Tak ada beban hidup ini. Kemiskinan, kekurangan yang kita rasa itu bukanlah sesuatu. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, semuanya indah. Candaan merupakan ibadah, sendagurauan adalah ibadah. Berbicara dengan istri suami adalah ibadah. Berjalan dengan istri ibadah. Semuanya ibadah. Indah Islam itu. Indah banget. Indah Islam itu. Bila mana semua yang kita tapaki dalam hidup ini sebagai Islam ditelaah dengan keikhlasan. Ikhlas. Apapun itu ikhlas. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah mewahyukan surah Al-Ikhlas, di dalamnya tidak ada kata ikhlas, yaitu tadi Qul huwallahu ahad. Kita harus ikhlas mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kuasa apapun di hadapan saya hanya Allah. Kelemahan apapun yang aku miliki hanya Allah. Semua hanya Allah. Orang kaya hanya ada Allah. Orang cemburu sama kita hanya adalah. Ikhlas mengakui hanya Allah. Aku hanya ada Allah. Aku tak punya apa-apa. Yang aku punya hanya Allah. Aku ikhlas untuk itu.
Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika tadi adik-adik saya itu bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti setiap gerak langkah, denyut nadi, bahkan bisikan hatiku harus aku sandarkan bahwa Allah melihat ini semua. Allah menyaksikan ini semua. Allah mendengarkan ini semua. Maka Islam yang betul adalah menjaga setiap ketukan hidupnya, menjaga setiap gelombang not hidupnya, irama hidupnya, ritme hidupnya. Kenapa? Karena menyaksikan bahwa Allah itu ada, maha menyaksikan, maha mendengar, sehingga yang ada hanya takwa, takut kepada Allah. Dimanapun berada, di belakang istri takut kepada Allah, di belakang suami takut kepada Allah, sehingga apa yang terjadi? Hanya ada kebahagiaan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, manusia mulia yang rela melakukan apapun demi umatnya. Itu. Ketika kita masuk Islam, ya syahadat kita itu harus berisi, bukan seperti burung beo. Aku bersaksi tiada Tuhan selain, tapi kelakuan sehari-hari enggak mencerminkan kesaksian. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi keseharian dalam rumah tangga kasar sama bini, kejam sama anak-anak, kita enggak membuktikan kesaksian itu, hanya di mulut doang, sama seperti burung bernyanyi tapi dia tidak ngerti apa maksud nyanyiannya. Islam yang benar adalah berisi syahadatnya. Syahadatnya itu mengantarkan dia rindu kepada waktu asar ketika zuhur, waktu maghrib ketika asar, waktu isya ketika maghrib, waktu subuh ketika isya. Kapan datangnya subuh? Ketika subuh hari datangnya Rabb, kapan datangnya zuhur? Itu tanda-tanda orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itu tanda-tandanya tuh. Ya, saya terharu karena di hari di mana orang-orang pada memperingati hari yang di luar agama Islam disebut ajaran paganisme, justru adik-adik saya ini datang ke sini, datang ke saya untuk umul Islam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal dari seluruh derita, dari seluruh penyakit, dari seluruh hal-hal yang negatif dalam hidup kalian berdua, itu dicabut oleh Allah untuk menjadi sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sekira begitu dari saya sebagai salah satu pembina dari Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Mungkin Dinda Akal ada yang mau disampaikan atau yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bang Handi. Oh iya Bang Handi, silakan Bang Handi. Banyak Mbak, terhubung saya telat, maklumlah. Namanya juga aki-aki gitu ya. Iya kan dah. Saya belum mendengarkan syahadatnya. Bisa nggak saya mendengarkan ulang tanpa dipandu? Berdua nih suami istri bareng sekalian. Bisa nggak banyak Mbak? Kemungkinan mereka sudah hafal, udah bisa. Iya. Bisa. Asyhadu. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Asyhadu Allah. Ayo langsung berdua, silakan aja, silakan. Asyhadu. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Masya Allah. Allahu akbar. Masya Allah. Itu yang ingin saya dengar langsung dari telingaku. Masya Allah. Makasih. Semoga istiqomah ya. Di Rawalumbu antum ya. Aduh, kita juga di Rawalumbu nih. Kapan-kapan bisa ketemu ya. Iya Bang. Iya. Jembatan 16. Di Gang Arema Bang. Oh, Arema. Narogong ya. Oke. Ya Narogong. Narogong. Oke, makasih. Di tetangga kita. Saya juga di Narogong. Oke. Iya. Insya Allah ketemu kita. Lanjut. Itu aja. Makasih. Oke, mungkin ada yang disampaikan, ada Stefan dengan ada ipar saya, ada yang mau disampaikan mungkin di sini sebelum kita rehat. Ya, plong lah Bang. Alhamdulillah. Plong, kalaupun disaksikan banyak orang pun, maaf, bukan mau eksis, mau tenar atau apapun. Kalau live juga harusnya dari dulu bisa live, cuma enggak, ini dari hati Bang, bukan dari. Ya,
kami tahu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya gitulah bang. Oke. Dan pada lancar ya. Amin, amin. Mas. Insya Allah. Ini banyak yang mau bertanyakan tentang KTP. Memang udah ditanya-tanya sebelumnya ya, kenapa? Apa sebabnya udah ditanya ya? Udah tadi udah. Sebelum Tadi udah live panjang nih. lebar dengan teman-teman kita juga. Udah Bang Handi, KTP-nya ada di Saya udah barusan pusat. lihat. Udah. Iya, udah. Nanti adek kalau bisa KTP-nya istri juga dikirim, kalau ini dibuatkan sertifikat mualaf sekalian. khususan ya. Ya, iya. Oke. Baik, kalau sudah tak ada silakan bismillah beraktivitas sebagai muslim, sebagai orang soleh dan soleha. Kami mendoakan juga semoga keluarga antum menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Oke. Ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian, indahnya Islam itu di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Keren. Selesai lagi satu pekerjaan. Nih Bang Akal ini punya gebrakan memang, Masya Allah. Diam-diam, pelan-pelan tapi pasti. Hebat, luar biasa. Luar biasa teman-teman kita. Kita nggak bisa memungkiri ini perjuangan. Allahu Akbar. Ini perjuangan saya juga mau bilang ini buat teman-temannya, Lady dan teman-teman semua, tetap sabar menghadapi saudara-saudara kita, karena tidak semua itu datang mau menghujatnya. Tergantung kita menempatkan diri kita, insya Allah pelan tapi pasti. Luar biasa. Berikan edukasi, tunjukkan juga sikap kita. Inilah kita menjual agama kita, tentu yang paling utama adalah menunjukkan diri kita siapa, kan gitu Bu Runda ya. Bagaimana mau ngajakin orang masuk ke Islam kalau kita sendiri perbuatannya nggak benar, bahasanya nggak bagus. Nah ini sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport, membantu. Anda sudah menjadi asbab, dan insya Allah apa yang kalian kerjakan semua, insya Allah ngasih imbalannya. Sekaligus barangkali Gurunda sih izin pamit mau balikan. Oke, makasih, Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak dan keren. Terima kasih banyak guru-guru semua yang sudah berjuang. Terima kasih banyak tanpa ngurangin rasa hormat. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ngobrol tadi dengan tamu, beliau nelpon. Wah, kayaknya penting nih baca chatnya. Oh, ada yang mau syahadat. Divisi umum juga Dinda Lukman nelpon. Saya pamit dulu untuk masuk ke sini, ya nggak apa-apa lah sekalian. Oh, luar biasa. Ini pada sibuk semua, Dinda Tahta juga pada sibuk kan tadi. Dinda Dio, Bang Handi. Tak bangga tau nggak kodong di telepon. Iya ada apa nih? Kayaknya penting. Aku udah feeling nih kan. Ini pasti ada yang mau syahadat nih. Ini Dinda Suzan ini kan kenal juga sebelumnya sama aku. Gitu. Tiba-tiba nelpon. Iya, kita sudah. Beliau apologet, Dinda. Iya, kita juga di Jakarta. Cuman, gitu. Memang ya dia punya komal-komal sendiri. Alhamdulillah. Di sini dia. Iya. Dulu sempat juga ketemu kita kan waktu di mana di deklarasi di Jabodetabek itu ada juga dia, hadir juga dia. Oh gitu. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo hadir. Dia telepon. Nah, aku bilang kenapa deh? Ada yang mau syahadat pola. Harus siap-siap karena tadi agak sibuk juga tadi kan. Iya. Assalamualaikum. Ini kenapa naik? Duh, maaf Bang. Ini apa ada di atas ini? Oke. Kasih. Maaf Bang ya. Assalamualaikum. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus tadi teleponan kan sama keluarga. Tiba-tiba Bang Moto nelpon. Aku reject. Ditelepon lagi reject sampai 5 kali kodong itu. Nah itu Kak Sri lagi ditelepon. Oh ini kayaknya urgent nih kayaknya.
Saya segera akhirkan telepon dengan keluarga, langsung ke sini. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa kawan-kawan, terkoordinasi semuanya, luar biasa. Siap. Kawan-kawan di bawah ada yang typing gini kan dah. Iya, jangan typing cuekin aja lah. Iya, mereka apa namanya ngungkit masalah-masalah yang kayak haram dan segala macamnya. Kita hanya bilang begini buat kawan-kawan di bawah, tetap istiqomah, tetap semangat ya, apapun yang terjadi ke depan kita bisa lihat bagaimana kekompakan teman-teman di APII dan semua kaum muslimin, walaupun bukan APII tapi tetap terkoordinasi dalam satu wadah yang sama, yaitu di atas agama Islam. Alhamdulillah, dan semuanya saling berkabar, saling koordinasi, saling berbagi kebaikan. Alhamdulillah, dan semua ini kita bisa rasakan teman-teman. Maka dari itu kita ajak semua kawan-kawan di bawah, teman-teman muslim khususnya, ayo kita ambil andil teman-temannya, walaupun hanya dengan tap-tap layar di komal ini. Typing kalian luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Dan kepada kawan-kawan yang masih menyembah anak manusia dan para kaum munafikun, kami hanya bisa mengatakan mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Kalian marah kami. Alhamdulillah. Lanjutkan lagi. Semuanya terus. Baik Dinda, makasih, masya Allah. Dinda masih mau melanjutkan diskusi? Iya. Ada pertanyaan yang paling basic nih ke Bang Juma, kepada Ustaz Dio dan semuanya nih. Kenapa ya orang kalau sudah akalnya berfungsi dengan sehat itu, kenapa jatuhnya ke Islam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini orang lagi ngomong dia salah. Anak muslim Bang Jumat. Maknya. Masih mau datang besok. Sabar bang. Lanjut Bang Adi. Kenapa ya? Kenapa ya kalau akal orang berfungsi itu pelabuhan terakhirnya kenapa ke Islam ya? Kenapa enggak yang lain gitu Bang Juma? Masya Allah. Saya dulu yang jawab. Allah itu maha tahu Bang Handi. Allah itu maha tahu ketika menciptakan manusia dengan kadar manusia. Lalu Allah mewahyukan Al-Quranul Karim sebagai ketetapan-ketetapan yang harus menjadi panduan hidup manusia. Dalam kadar Al-Quran, dalam kadar manusia, dalam hal ini akal dan ruhnya, itu satu paket dengan Al-Quranul Karim. Itu satu paket dengan Al-Quran, sehingga siapapun dia, kalau mereka sudah menggunakan akal, maka sinyal Al-Quran akan memanggil kadia, ta'al. Itulah Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran berasal dari sumber yang sama, yaitu diri kita. Cerminan ini adalah cerminan daripada bias kemahasucian Allah yang mewahyukan Al-Quran, sehingga apa yang menjadi cahaya Al-Quran itu akan terkoneksi dengan akal manusia sebagai makhluk yang sempurna dicipta oleh Allah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, direvisi tapi tidak akan pernah membuat orang jatuh cinta. Jangankan orang di luar agak pemeluknya, mereka yang punya lahir dari sono, bahkan yang sampai titel apapun itu tidak pernah cinta terhadap kitabnya. Nggak pernah cinta. Level apapun ketika kita berdialog sama mereka, itu tertulis di mana Suma? Kau jangan salah-salah, jangan kau asal comot-comot. Di mana itu? Coba saya baca dulu. Boleh? Dia yang protes sementara dia sendiri tidak tahu. Tetapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, sedikit saja orang membunyikan Al-Quran, kita sudah tahu, kita sudah paham yang dimaksud adalah ayat ini. Nah, itulah bukti bahwa ketika orang menggunakan akal sehat, maka arahnya insya Allah 99% menuju kepada Islam, dinul Islam. Gitu Bang Handi. Karena hanya Al-Quran yang rasional, yang lain irrasional. Sedangkan kita manusia adalah makhluk rasional.
Kita mau pergi di kitab suci Al-Quran, baru buka Tuhan melayang-layang. Udah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tertolak. Nggak bisa. Tapi kalau di kitab lain, begitu dibuka, wah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, keren kali. Langsung segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau yang satu, bumi kosong, Tuhan melayang-layang. Ya. Dari situ aja udah mulai, enggak kok kayak layangan aja kan gitu Bang Hadi. Habis itu istirahat Gerunda. Jadi hanya Al-Quran yang bisa menjawab kegelisahan hati manusia. Hanya Al-Quran yang bisa menjawab kehampaan jiwa manusia. Hanya Al-Quran. Yang lain tidak ada. Di Al-Quran kan banyak Mbak, itu udah diseru ya ayuhan nas. Jadi untuk seluruh manusia kan gitu ya. Iya benar. Tapi kan ada yang bandel juga. Udah dipanggil tapi nggak mau. Gimana itu? Apa pengaruhnya kira-kira melatar belakangnya? Udah dipanggil, udah diseru tapi budak nggak mau dengerin gitu. Gitu apa tuh? Ya kalau itu sih sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Apa itu? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi nggak berfungsi. Kenapa? Mereka hanya mendengarkan suara doang. Mereka mendengarkan suara tapi mereka tidak mengerti apa makna dari suara itu. Seperti kambing. Kambing kalau dipanggil, bom, sini. Cuman bunyi kambing doang. Tidak ngerti. Nengok memang nengok. Tapi tidak paham apa maksud ini. Suara ini apa artinya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Seperti itu Bang Handi. Hati mati. Mata buta. Nah, telinga tuli. Itu yang disebut Dajjal. Semuanya serba satu doang. Hanya satu yang kemudian difungsikan. Apa itu? Syahwat. Syahwat. Apa tanda-tanda Dajjal? Menghalalkan segala cara. Menghalalkan semua yang diharamkan. Melanggar semua perintah Tuhan. Lalu melabelinya sebagai perintah Tuhan. Yaitu Dajjal. Assalamualaikum Ukhti Dindaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Siap. Ya gimana Dinda? Siap. Kenapa kalau bernarasi kita langsung connect langsung ke ayat yang kuhafal. Contoh tadi kayak kita bilang, subhanallah, ini berkali-kali nih Kanda. Berkali-kali begitu. Baik, penarasi tadi hanya Al-Quran yang connect dengan akal waras manusia atau hati manusia. Itu connect langsung ke surat Yunus Kandaku. Makanya dalam surat Yunus itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, wejangan dari Tuhanmu. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat apa yang ada dalam dada kalian. Ini obat dari penyakit hati, obat dari segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Wahudan warahmatun, dan sebagai petunjuk dan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Itu Al-Quran kan. Connect, subhanallah. Makanya aku bilang Allahu Akbar. Connect terus. Narasi kita tuh Masya Allah ya, luar biasa. Taufik dari Allah ya. Semua ini teman-teman, bukan ini ya. Aku bukan la nuzaki 'alallahi ahadan. Aku tidak memuji manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang real teman-teman. Kadang kalau lagi itu, wallah demi Allah, itu cocok yang ini, Kanda, ini cocok yang ini. Iya betul. Iya kan Kanda? Iya subhanallah. Betul. Ini makanya Allahu Akbar. Ini bukan ini ya teman-teman ya, bukan menjilat ya, karena nggak perlu menjilat kita di sini. Tapi ini fakta yang ini ungkapan kegembiraan hati teman-teman. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada Masya Allah. Dari kalangan kaum muslimin di antara kita yang Masya Allah narasi-narasi mereka ini bertepatan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, dan itu kita ungkapkan kegembiraan dan kenikmatan ini
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah. Ini diantara nikmat yang kita dapatkan, teman-teman. Ada kawan-kawan kita dari kalangan teman-teman apologet, diantaranya Bang Zuma dan kawan-kawan API yang lainnya dan kawan-kawan apologet yang lainnya, yang mereka kalau bernarasi itu bertepatan, sering nyambung dengan narasi-narasi yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Dinda, Masya Allah. Tadi Banyumas saya tadi belum klimaks, ini ada sambungannya itu tadi data kan gitu ya. Iya. Jadi udah diseru tadi ya Yonas, tapi kan masih ada juga mengolo-olo, bahkan menginjak Al-Quran, kabur ke luar negeri, kemudian disupport. Ada ya lagi satu toko yang fenomenal, itu bahkan menemui penginjak Al-Quran itu gitu. Kira-kira emang ini iblis ini sengaja tidak ditidurkan dalam 24 jam kepada mempengaruhi mereka. Gimana ini Bang Juma? Iya, jadi gini, izin bukan saya mau menggurui, enggak, cuman kan terkadang kita rajin membaca ya. Al-Quran yang sering saya bawa itu mencakup keadaan, situasi, kemudian sifat, karakteristik, lalu kemampuan atau daya yang mereka bisa di dalam menyikapi hal-hal kebenaran. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 itu kan seruan Allah kan jelas tuh, ya Bani Adam. Artinya kan seluruhnya, bukan cuma muslim doang, semua manusia itu diseru oleh Al-Quran. Betul, ketika diseru ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan, itu kan jelas tuh. Berarti syaitan inilah yang harus kemudian kita hindarkan diri kita terhadap keadaan itu, bahwasanya setan itu penipu yang kerjanya hanya menipu. Dan jangan lupa, ketika kita tertipu oleh syaitan, kita bisa menjadi setan yang menipu manusia lain. Kita bisa menjadi syaitan yang menipu manusia lain. Ketika kita sudah terperdaya oleh syaitan dan kita merasa nyaman di situ, maka kita akan menjadi bagian daripada syaitan itu sendiri untuk menipu yang lain. Makanya Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman itu tadi Bang Andi, orang-orang yang tidak beriman itu akan menjadikan iblis itu menjadi penolong. Jadi iblis menolong sesama iblis. Mereka saling mendukung, mereka saling menopang satu sama yang lain. Karena Al-Quran sudah menarasikan seperti itu, maka karakteristik yang ada di Al-Quran yang diceritakan tentang mereka itu mutlak, absolut, tidak bisa berubah. Itu fakta, itu real terjadi. Makanya di dalam Al-Quran di ayat 30-nya kan jelas Allah mengatakan bahwa sekelompok manusia diberi petunjuk, memang sudah pantas mendapat petunjuk. Kenapa? Mereka menggunakan akal sehingga mereka beriman. Maka sepantasnya mereka, kata Allah, untuk mendapatkan petunjuk. Dan jangan lupa, sepantasnya sekelompok dari manusia Bani Adam itu sudah pantas untuk sesat. Jadi udah pantas masuk neraka. Jadi tidak ada yang disesali nanti. Kenapa Allah begitu kejam memasukkan orang ke dalam api neraka? Padahal bukan begitu polanya. Justru karena Allah cinta, maka Allah menciptakan kejahatan. Maka Allah menciptakan kebaikan. Lalu Allah memberikan hadiah berupa akal untuk sebagai bahan pertimbangan kita, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga Allah mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang lebih memilih pada kesesatan dan memang sudah pantas untuk sesat, kata Allah, mereka menjadikan setan sebagai pelindung selain daripada Allah. Nah, itulah yang terjadi. Mereka berkongkol-kongkol di dalam kesesatan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah petunjuk dari Tuhan, dari Allah. Padahal sesungguhnya enggak. Padahal coba lihat, kalau misalnya seorang ustaz atau ustazah menjelaskan di ruang lingkup keislaman, itu orang-orang yang di luar tidak akan mendapatkan kabar gembira. Maksudnya kabar gembira apa? Tentang keselamatan dari neraka, tentang bagaimana neraka itu adalah sangat pedih. Mereka tidak mendapatkan kabar gembira itu.
Tapi bagi kita apologet Islam Indonesia, ketika menarasikan tentang hal ini di depan orang-orang kafir, maka sesungguhnya itu adalah kabar gembira bagi mereka. Kabar gembira. Maksudnya apa? Ketika mereka menyembah selain daripada Allah, tempatnya adalah mereka harus bergegas. Harus, Bang Handi, aduh terima kasih banyak Bang Handi. Ini adalah kabar gembira. Dengan Anda memberitakan tentang Quran akan ancaman neraka, kami tertolong. Kami tertolong. Ini kabar gembira nih. Karena kapan kami tetap mengikuti doktrin dan dogma, maka sejatinya kami akan masuk neraka. Kenapa? Doktrin dan dogma yang kami anut ini mematikan akal dan tak ada gunanya pesan-pesan ilahi yang muncul dalam kitab kami. Contoh, hidup kekal dijawab 1, 2, 3, tapi ditabrak. Siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kuusir, kukatakan sebagai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal mereka, tapi kami tabrak. Kenapa bisa demikian? Karena belum ada kalamullah yang sampai kepada kami. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ada pesan, ada sabda di sana, ada pernyataan-pernyataan di sana, tapi muatannya bukan kalamullah. Kekuatannya seibarat sinyal lemah. Tapi ketika Al-Quran yang datang, itu seperti sebuah wadah besar yang tertumpah ruah untuk memadamkan api. Itulah yang dialami saudara kita tadi. Kenapa pernyataan-pernyataan barang siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namaku, kelak akan aku usir dan aku akan berkatanya. Kenapa itu tidak mempan? Kenapa enggak terlalu nendang? Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah datang sebagai apologet Islam nih, memberitakan tentang dalil-dalil dari Bible, kemudian kita hantam dia dengan Al-Quranul Karim, ayat suci Al-Quran, insya Allah runtuh ketika mereka menggunakan akal sehat. Percaya? Percaya. Karena kalau dibilang begini Bang Andi, kalau gara-gara ucapan-ucapan seperti itu yang bisa membuat mereka mendapatkan hidayah, sudah kosong gereja. Karena bertaburan dalil-dalil, dan bahkan semua ucapan Yesus saya bisa pastikan itu adalah ucapan manusia, bukan ucapan Tuhan. Tapi kenapa nggak bisa membuat mereka bersyahadat? Kenapa tidak membuat mereka kembali kepada jalan yang benar? Ya karena itu tadi, Al-Quran belum masuk di dalam hati mereka. Itulah yang disebut hidayah. Begitu Bang Handi, panjang lebar. Silakan, masih ada Dinda Caca, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, ada satu pertanyaan dari Oten yang jujur saja bikin Caca bingung. Iya. Mungkin Gurunda bisa bantu sedikit. Itu dia ambil surah Asyura ayat 52, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nah ya. Iya. Jadi itu kan di situ Allah bercerita tentang Al-Quran sebagai ruh kan, Gurunda? Benar sekali. Nah, benar sekali. Ya. Kenyataannya Gurunda, ruh ini kan ciptaan Allah. Jadi ini yang dia tanya. Berarti Al-Quran itu diciptakan? Caca jawab tidak, gitu kan? Al-Quran itu kalamullah. Terus dia tanya lagi, berarti bagaimana dengan kalamullah ruh yang kemudian berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam, begitu. Akhirnya waktu itu Caca cuma mengalihkan, oh jadi bagimu nabiku adalah Tuhanmu. Karena Caca bingung dalam menjawabnya, Gurunda. Jadi dia menyamakan, oh berarti kalamullah yang dimaksud adalah Al-Quran. Ini Nabi Isa itu bukanlah seorang ciptaan gitu loh. Oke, baik. Boleh ya, sebelum diambil alih Ustadz guru-guru kita. Jadi gini, Dinda. Kalau menurut saya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim terkait Asyura ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh di situ dimaknai dengan kata esensi yang menghidupkan. Tadi sebelumnya saya sudah menguraikan sebenarnya kenapa orang itu tidak bisa sampai kepada hidayah.
Kenapa orang itu tidak sampai kepada Islam? Sebenarnya di sini ketika dia membaca dengan akal sehat bisa menghantarkan mereka kepada Islam. Kenapa? Karena ini bukan ruh. Ini enggak menghidupkan. Tapi kalau ini menghidupkan. Ini menghidupkan. Hati yang mati hidup karena kitab suci ini. Orang yang mati hatinya baca Quran, hidup. Orang yang susah hidupnya membaca Quran, hidup. Jiwanya hidup, pikirannya hidup, semuanya hidup. Jadi Al-Quran turun ke bumi untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati. Allahu Akbar, Allah. Orang yang tadinya menyembah berhala, orang yang tadinya menyembah patung, jiwa hidupnya, ruhnya mati. Ketika Al-Quran datang, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran turun sebagai hakikat yang menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Itulah Quran. Itulah Quran. Jadi di situ bukan dikatakan sebagai makhluk, enggak. Tapi esensi yang menghidupkan Allah. Makanya Quran itu disebut ruh. Jadi tergantung konteks. Ruh memang adalah makhluk, tapi dalam hal berbicara esensi Quran, maka itu berbicara tentang esensi bias ruh yang ada pada diri Allah yang kemudian diberikan kepada makhluk bernama manusia. Jadi Quran itu adalah ruh, esensi yang menghidupkan. Ketika jahiliyah gelap gulita, Al-Quran datang sebagai nur, sebagai cahaya yang menghidupkan. Menghidupkan tanah Arab, menghidupkan kemudian perkampungan di sekelilingnya, bahkan sampai seluruh dunia dihidupkan oleh Al-Quranul Karim. Itulah yang disebut ruh dalam esensi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Di sini ada guru-guru kita mungkin bisa menambahkan. Silakan. Silakan Pak Haji Ferry dulu, Pak Haji Ferry. Ini ada Pak Haji Ferry Gurunda. Cuma pakai akun lain. Iya, Pak Haji, Masya Allah. Maaf kalau saya salah, silakan. Aman. Silakan Pak Haji, apa yang mau diutarakan Pak Haji? Cuma gambar abang aja yang bisa kulihat. Yang di Komal nggak Pesan ada. kecamatan nanti bang. Allahu Akbar. Iya, udah. Iya. Aja lanjut abang. Gak bisa nge-give katanya Gurunda. Gak bisa nge-give ke tamu-tamu katanya. Iya. Masya Allah. Saya sedikit gurundahkan. Baik Dinda, silakan Dinda. Dikritik kalau ada yang keliru dari saya, nggak apa-apa. Oh mantap. Silakan. Enggak mantap. Cuma saya nambah sedikit. Kalau yang dijelaskan udah luar biasa. Jadi surat Asy-Syura ayat 52 ini memang Al-Quran itu roh itu kan lafadz mustarok. Jadi roh itu bisa bermakna Jibril, ya, fa arsalna ilaiha ruhana, kemudian Allah mengutus Jibril roh di situ. Kadang-kadang bermakna Quran, wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Maksudnya Al-Quran roh di situ. Karena nama Al-Quran ini banyak. Bisa disebut Alkitab, zalikal kitabul la raiba fi. Bisa disebut Az-Zikru, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikra, Al-Quran. Karena orang membaca Al-Quran ini kan zikir, ingat Allah. Bisa juga disebut Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqan. Kenapa Al-Quran disebut Furqan? Karena membedakan yang hak dan yang batil. Bisa juga disebut Al-Huda, wa inna lamma sami'nal huda. Dan sesungguhnya ketika kami mendengarkan huda, Al-Quran. Kenapa disebut huda? Karena dapat memberi petunjuk. Ya, atau al-mau'idah. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'idah, Al-Quran. Kadang-kadang al-hukmu, wa kadzalika anzalna hukman arabiyya, seperti surah Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan al-hukm, Al-Quran. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya. Kayak kata Bang Juma tadi, ruh kenapa? Karena menghidupkan jiwa kan gitu. Al-Furqan karena memang pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa disebut Az-Zikru? Karena memang zikir mengingat Allah.
Nah kayak gitu. Cuma orang-orang oten ini mau mengkaitkan, Quran disebut roh. Oh berarti kan ada dalam surat Maryam itu bahwa Isa adalah ruhullah. Mau lari ke situ. Ya tidak bisa ya. Kayak gitu. Jadi luar biasa apa yang dijelaskan oleh Gurunda, dikatakan ruh karena menghidupkan jiwa yang mati, menjadi mu'allaf kan hidup, nah gitu. Oke, Gurundaku, masya Allah. Iya, makasih Ya, Dinda. Masya Allah, tabarakallah Gurunda, terima kasih banyak Gurunda. Makasih Dinda. Aku izin tambahkan sedikit Ganda. Siap. Dan mohon maaf ya buat teman-teman oten di bawah. Sekali lagi ini bukan menjilat, dan ini sekali lagi bertepatan lagi narasi Bang Zuma tadi itu sama persis dengan narasi salah satu ulama besar, ulama tafsir di zaman ini, namanya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Beliau bilang apa? Kayak, coba ini aku terjemahin ya. Coba kalian simpulkan sama nggak? Auhayna ilaika ruham min amrina, kata beliau apa? Wa huwa hadzal Qur'anul Karim. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim ini. Sammahu ruhan. Allah sebut dinamakan ruh Al-Qur'an itu li'anna ruha yahya bihil jasad. Karena dengan ruh itu jasad akan hidup. Wal Qur'anu tahya bihil qulub wal arwah. Dan Al-Qur'an itu menghidupkan hati dan ruh-ruh yang ada. Wa tahya bihi masalihud dunya wad din. Dengan Al-Quran ini mereka akan hidup dengan maslahat-maslahat dunia dan agama mereka. Kenapa? Lima fihi minal khairil katsiri wal ilmil qazir. Lima fihi minal ilmil katsiri wal ilmil qazir. Karena dalam Al-Quran itu banyak kebaikan-kebaikan dan ilmu yang coba perhatikan teman-teman kalimat li'an wal Quran tahya bihil qulub wal arwah, karena Al-Quran itu menghidupkan hati, menghidupkan manusia yang punya hati, dihidupkan kembali dengan Al-Quran yang tadinya mereka menyembah makhluk menjadi menyembah kepada Allah. Coba kalian cocokkan dengan narasi Bang Zuma tadi, sama nggak? ada samanya sedikit. Sama persis, bukan sama sedikit. Alhamdulillah. Syukran. Jazakallah. Lanjutkan aku. Baik, Dinda, saya semua saya izin ibadah dulu sejenak, nanti insya Allah kita gabung lagi ya. Lanjut aja Gimana dulu. ini Gurunda? Komal Gurunda tampilannya seperti ini di Pak Haji Ferry ini. Yang kelihatan cuma Gurunda. Bagus itu, Semuanya bagus. Bagus. Sama kayak Jaka juga kayak gitu. Dijanya juga kayak gitu Gurunda sekarang. Oh gitu. Ya Pak Haji Ferry ya. Jadi nggak bisa gimana ya? Kalau lempar koin cuma ke Bang Zuma aja yang terima. Paling lain nggak bisa. Harus open cam kalau pengen dilihat itu. Cuma yang open cam bisa dilihat di sini. Iya. Bagus, Jadi bagus. kalau Bagus. ingin menonton secara sempurna, disarankan pakai anti karat. Saya jual anti karat. Jadi dibeli aja itu anti karat. Ya. Enggak, saya sudah kirim ke Gurunda barusan yang terbaru, Bang Hadi. Mudah-mudahan bisa support ke HP beliau. Bisa diganti nanti Gurunda. Diubah. Baik, Banyuma mau apa namanya? Iya, apa kita Ibadah. rungkat Ya. dulu? Nggak Apa usah. gimana? Ibadah aja dulu. Iya, Nanti pakai yang baru habis aja ibadah. Gurunda. Pakai yang baru, uji coba. Tapi ini belum 2 jam. Iya, nanti ibadah aja dulu. Nanti kalau habis ibadah naik oten lagi kita turun. Apa nggak digenapkan 2 jam dulu ini baru dirungkat? Enggak. Sudah 90 menit kah? Sudah 90 menit? Udah. Iya, kalau sudah 90 menit minimal sudah itu Gurunda. Enggak apa kan Pak Jeferi kan? Apa? 90 menit sudah kan? Enggak apa-apa ya? Iya, 1 jam 39 menit. Iya. Oke, ya udah kalau gitu kita tutup dulu teman-teman semua. Nanti kita live lagi kembali, boleh ya? Siap Gurunda. Iya, pakai yang terbaru Gurunda, yang baru saya kirim. Siap, perintah bosku. 86. Serem juga ya, sendiri saya di atas bicara sendiri teman-teman. Nah, itu dia. Ngeri juga sendiri.
Masya Allah. Untung ada netizen yang hibur di bawah. Oke, bisa ditutup. Dinda Tahta silakan. Mohon izin. Silakan, Ustaz. Tutup aja dulu. Saya Kafaratul ibadah majelis. dulu. Ustaz Dio. Ya, silakan. Ustaz Dio, monggo Ustaz Dio. Oke, biar Gurunda takut terburu-buru, kita tutup saja. Tunggu Mudah-mudahan Dinda, apa yang beliau sabar Dinda, sabar. Ini Dinda Kelvin kenapa, Dek? Tunggu. Ada Kelvin dinaikkan dulu sebentar di atas. Bentar aja. siap Gurunda. Ada Dinda Kelvin di bawah. Untung saya baca grup. Hampir. Alhamdulillah, sebelum closing, Gurunda izin Siap. ikut promo. Silakan Dinda, silakan. Ya, ikhwani fisabilillah. Aku kan sibuk bikin viti-viti sekarang Kores Kris 3 ini. Alhamdulillah, karena terlalu brutal ngehajar tritungnya, kena shadow ban. Jadi viewernya nggak ngangkat gitu. Jadi afwan nih yang ada waktu, tolong nonton viti Kores, terus tonton, komen, repost ikhwan supaya balik lagi viewsnya gitu. Padahal ini loh, Siap. akun Minang Kristen itu hancur loh sama aku 3 hari kemarin sama sisa air berdarah gitu. Jadi tolong ya ditonton, gas. Thank you Panglima. Makasih Dinda, makasih. Iya. Silakan di ini didoakan dulu sebelum tutup, silakan. Kafaratul majelis. Oke, karena mungkin Sadio lagi jauh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Gurunda Juma dari awal sampai akhir menambah keimanan kita, ilmu, ya, manfaat untuk orang banyak, dan mudah-mudahan melalui dakwahnya beliau banyak orang yang dapat hidayah. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Teman-teman, kita tutup ya, kita ibadah asar dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang ini terutama dengan Muslim. Yes, pan dia murtad Kristen. Kapan